Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilal Al-Fajidin, dosen ekonomi syariah UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Kali ini kita akan mencoba mengambil video tentang suasana pembelajaran dalam rangka tugas PKDP 2025. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya pada kali ini akan melakukan dua hal dulu sebelum memulai kuliah kita. Pertama, silakan nanti hal-hal yang dapat mengganggu pembelajaran disimpan dulu, barangkali ya atau sampah di kiri kanannya disimpan dulu dan seterusnya. Dan selanjutnya saya akan melakukan absen sebagaimana yang ada di IRES. Saudara Raihan hadir? Hadir, Pak. Yuda Hadir, Pak. Lukman Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Hadir semua berarti ya. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7 dan materi kita adalah tentang CSR, Corporate Social Responsibility dalam etika bisnis Islam. Teman-teman sudah barangkali minggu lalu sudah mempelajari materi sebelumnya dan ini adalah materi baru. Saya nanti di awal ini akan menyampaikan tentang definisi dan seterusnya, dan di akhir kita akhiri dengan kuis. Teman-teman, materi kita ini adalah masuk dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Keempat, ini mahasiswa dapat mengevaluasi praktek bisnis berdasarkan standar etika bisnis Islam. Karena CSR ini adalah bagian dari standar yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, bahwa setiap perusahaan itu harus memiliki yang namanya kepedulian sosial dalam bentuk mungkin bantuan, beasiswa, atau misalnya kompensasi kepada masyarakat. Maka bagaimana sih CSR itu dalam konteks etika bisnis Islam? Dan yang kedua, ini sub CPMK adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep-konsep CSR itu sendiri yang ada di perusahaan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami apa itu tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang kedua, mahasiswa memahami contoh-contoh CSR yang ada di lapangan. Baik, saya izin berdiri. Teman-teman, hari ini kita akan nanti membagi menjadi dua kelompok. Biar gampang nanti kita bagi kelompok A sebelah kanan saya, kelompok B sebelah kiri saya. Dan masing-masing kelompok itu nanti akan saya beri kasus perusahaan A, perusahaan B untuk teman-teman pelajari. Dan apakah mereka sudah menerapkan CSR di perusahaannya? Bagaimana kaitannya dengan Islam? Apa solusi dan rekomendasi yang Anda berikan? Jadi setelah dibagi kelompok, teman-teman saya kasih waktu untuk searching seluruh informasi mengenai perusahaan yang saya maksud. Dan setelah itu, teman-teman saya kasih kesempatan untuk presentasi singkat, tidak perlu panjang-panjang, cukup 1-2 menit. Dan setelah teman-teman melakukan presentasi, baru nanti ditanggapi oleh kelompok sebelahnya, dan nanti saya lengkapi dengan menanggapi apa yang Anda sudah jabarkan. Pertanyaan, it's okay, feel free untuk bertanya. Jadi ini adalah forum diskusi, jangan malu-malu, gunakan seluruh perangkat yang Anda miliki, dan kita buat perkuliahan kita menjadi happy. Baik, apa itu CSR? Ada yang tahu tentang CSR? Saya, Pak. Ya, silakan, Rehan. CSR atau singkatan dari Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab atau kepedulian sosial dari sebuah perusahaan terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Bisa berupa dana kompensasi maupun beasiswa pendidikan terhadap lingkungan di mana dia berdiri. Baik, saya terangkan lebih detail apa yang sudah disampaikan oleh Rehan. CSR adalah komitmen perusahaan, bagaimana perusahaan itu mau dan wajib untuk
memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Logikanya adalah ketika satu perusahaan berdiri, tentu itu sedikit banyaknya dapat mengganggu lingkungan sebelahnya. Baik mungkin mengganggunya dalam konteks polusi suara, polusi udara, polusi air, dan seterusnya. Nah, kalau tambang, ya lingkungan, terjadi pencemaran, maka harus ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sebelah-sebelahnya, sehingga nanti masyarakat sebelahnya terbantu, perusahaan aman untuk beroperasi. Maksud awalnya adalah untuk perusahaan itu bisa memberi kontribusi, tetapi teman-teman juga bisa ini menjadi citra bagi perusahaan ini, contohnya ya. Baik, lalu apa sih yang menjadi dalil dari CSR ini? Menurut Islam ini terdapat dalam surah Ali Imran 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Intinya adalah kalau kita berbagi, harus berbagi tidak hanya dalam keadaan lapang saja, tetapi dalam keadaan sempit pun harus berbagi. Begitupun perusahaan, dia nggak boleh kami rugi lalu dia tidak melakukan CSR. Nah, karena ini adalah tanggung jawab perusahaan, ya dia tetap harus melakukan CSR, baik dalam keadaan memang untung sudah pasti maupun rugi, karena bagaimanapun lingkungan sekitarnya mungkin saja lebih dirugikan. Oke teman-teman, saya akan bagi kelompok. Yang sebelah kanan saya ini CSR perusahaan sawit, karena kita berada di Riau, jadi banyak ya yang sudah memiliki sawit dan bagaimana sih penerapannya. Anda ambil satu contoh perusahaannya, nanti terserah apa. Dan yang di sebelah kiri saya nanti Anda men-searching satu perusahaan timah, dan apa sih manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Silakan dijalankan tugas kelompok. Waktu sudah habis, silakan ada perwakilan dari kelompoknya untuk presentasi. Yang sebelah kanan saya dulu, silakan. Baik, kami dari kelompok pertama menyampaikan terkait studi kasus yang ada pada Provinsi Riau mengenai perusahaan sawit, yaitu PT Astra Agro Lestari dan PT Sinarmas Agro Research and Technology atau SMART, yang mana CSR yang diberikan oleh perusahaan ini berupa pembangunan infrastruktur sosial seperti perbaikan rumah ibadah, fasilitas air maupun perbaikan jalan desa. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan pertanian untuk para petani lokal. Yang ketiga ada kesehatan dan pendidikan seperti pengobatan gratis dan layanan posyandu. Kemudian ada juga pelestarian lingkungan serta respons terhadap bencana seperti mobil tangki air yang disediakan untuk daerah yang mengalami kekeringan. Terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah presentasi. Barangkali ada yang mau menanggapi? Baik, saya ingin menanggapi dari kelompok pertama, yaitu CSR itu berguna untuk keseimbangan lingkungan. Dan dari keseimbangan lingkungan, ini dari sawit ya. Sawit itu kan berdampak langsung kepada lingkungan. Apakah dengan adanya CSR pada saat ini, ekonomi dalam berbidang perkebunan saat ini boleh dilanjutkan atau malah dibatasi? Mungkin sekian. Saya ingin menanggapi atau melengkapi apa diskusi kita hari ini, bahwa pertama CSR itu dapat berkembang pertama melalui metode cost branding, yaitu bisa melalui pendekatan top down. Maksudnya apa? Yang memikirkan program itu adalah orang perusahaan. Sepertinya program ini bagus nih diterapkan ke masyarakat. Atau yang kedua adalah metode venture filantropi, yaitu masyarakat sekitar yang minta, Pak kami ingin diperbaiki jalan, tolong dong, baru nanti diasisi oleh perusahaan. Baik teman-teman, di akhir sesi ini kita akan kuis singkat untuk mereview materi kita. Silakan Anda ketik klik kahoot.it, masukkan kode di atas atau scan barcode dan oke, dan ini benar lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Artinya tangan untuk semuanya. Oke teman-teman, barangkali siapa yang mau memberi tanggapan mengenai perkuliahan hari ini? Saya Pak.
Ya, silakan Aisyah. Oke, untuk perkuliahan hari ini kita dapat banyak pengetahuan baru mengenai CSR. Yang mana awalnya itu kita cuma tahu CSR cara mendasarnya aja ya. Tadi setelah perkuliahan ini kita lebih tahu nih lebih dalam kalau sebenarnya CSR itu sebenarnya juga ada dua yang bisa diminta dari masyarakat atau memang perusahaan itu sendiri yang memberi. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di ujung perkuliahan. Semuanya sudah, absen sudah, dan materi sudah. Saya ingin menyimpulkan bahwa CSR adalah satu hal yang penting bagi kehidupan kita. Oke, itu saja barangkali teman-teman. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.